Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Siap memuji meninggikan nama Tuhan? Haleluya. Kita percaya saat ada persekutuan yang manis dengan Tuhan, pemulihan mujizat pasti terjadi. Amin. Kita satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Yesus. Kami memasuki bulan yang baru, bulan November ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai melindungi kami Tuhan. Kami rindu dan Yesus tinggal di bait-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Semua yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita pujikan dari awal dengan segenap hati. Tuhan hadir di bait kudusnya, amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari cuma saja pujikan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Sekali lagi katakan hadirat-Mu
sembah Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesus terimalah, Yesus terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. mari warga kerajaan, angkat tanganmu, angkat tanganmu surga. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Katakan yang mengalir, Yang mengalir di hati. katakan yang mengalir. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya Engkau sangat baik, sungguh sangat baik. Kami siap bersorak lebih lagi. Semua yang siap bersama-sama katakan amin.
katakan kanan dirimu, Yesus itu baik. Amin. Yesus itu baik. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Mari katakan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, Who you are. who you are, Who you are. You are good. Mari bersama-sama kita sorakkan haleluya. Amin. Saya hitung ketiga, kita bersama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Mari lebih semangat lagi Bapak Saudara ya.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum saya berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop seperti di tangan saya ini? Baik, kalau semua sudah ada, yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap kali kita membawa perpuluhan kepada Tuhan memiliki makna dua dimensi. Yang pertama adalah secara rohani, bahwa itu ada bagian dari pemeliharaan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, imam-imam Lewi yang berkontribusi dalam pelayanan. Yang kedua adalah pemeliharaan pada janda, orang miskin dan orang asing. Dan oleh karena itu kita sebagai
umat, sebagai jemaat Tuhan, mari kita terus menabur. Saya percaya bahwa dalam hidup kita semua, bahwa setiap orang harvest, menuai, artinya mendapatkan dari hasil pekerjaannya. Kalau kita mendapatkan, tentu ada yang kita sisipkan untuk kembali kita menabur benih di ladang Tuhan. Percayalah bahwa akibat-akibat daripada kita menabur kepada Tuhan, dalam rumah tangga kita diberi kebahagiaan, keharmonisan, perlindungan Tuhan dalam kesehatan, perlindungan Tuhan dalam belalang-belalang palahap dari segala bentuk kerugian. Karena ada Tuhan bersama saudara dan saya. Dan anak-anak kita diberkati dalam pendidikan. Generasi kita akan terus disertai oleh Tuhan. Karena dampak bukan hanya karena kita memberi perpuluhan, tetapi setiap persembahan-persembahan yang kita beri kepada Tuhan memiliki suatu makna pemeliharaan Tuhan yang terdalam dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau sudah mengerti, memahami, pahami ini, mari kita berdoa, angkat tangan kita, bawa persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang menjadi Tuhan dan Raja kami, pemilik kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kami, maka kami hidup bagi Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kami akan belajar untuk mentaati perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Karena perintah-Mu itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kehidupan pribadi kami, keluarga dan pelayanan, bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kelangsungan dalam pelayanan, kami akan melihat bahwa Allah yang kami nyanyikan pagi hari ini, Allah all the time is good all the time dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Tak penopang hidupku Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inaralama yaralama yaralama singa. Inama yaralama 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 yaralama. Inaralama yaralama yaralama sinaralama su. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Itulah ya Tuhan iman kami kepadamu. Ketika kami terhempas dan jatuh, Engkau membangkitkan kami. Ketika kami terkapar, tangan-Mu yang kuat mengangkat kami. Aku melihat kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkaulah sumber, Engkaulah apa ya Bapa kami yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir. Dan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Mohon kuasa firman-Mu, mohon kekuatan kasih-Mu Tuhan semakin melimpah untuk kami terima pada saat ini. Kami pulang dengan sukacita-Mu oleh berkat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berbahagia sekali kalau pada pagi ini berjumpa dengan saudara untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hati kita bersujud di hadapan Tuhan dan Tuhan bersukacita dengan orang yang bersujud di hadapan Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami memberikan tema khotbah berbuah perbuatan baik. Ini adalah suatu inspirasi yang kami dapatkan ketika kami membaca surat-surat Paulus. Paulus itu benar-benar menjadi pribadi yang menginspirasikan kami sebagai seorang bapa. Dia mampu mendirikan daripada banyak gereja dan banyak murid yang dilahirkan oleh karena pengajaran-pengajarannya memberkati mereka. Dan 13 kata-kata yang saya kumpulkan adalah satu kata yang menginspirasi khotbah ini, yaitu dia mengajarkan berbuah perbuatan baik. Berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Perbuatlah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu saya bertanya, mengapa hati Paulus sangat tertarik dengan kata-kata perbuatan baik? Saudara, saya teringat bagaimana perjumpaan Paulus dengan Yesus. Paulus adalah seorang yang betul-betul, saudaraku, kasar, seorang yang jahat, bahkan dia membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia tidak menerima satu siksaan dan cercaan, tapi justru dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi saudaraku, saya melihat bahwa perbuatan baik itu menghasilkan daripada kebaikan dan pertobatan seseorang. Oleh karena itu saya melihat daripada satu hikmat daripada seseorang yang berkata demikian. Lakukanlah perbuatan baik dan kepedulian kepada seseorang jika engkau ingin mengubah hidup seseorang. Jadi intinya begini. Tidak ada perubahan yang baik daripada orang yang saat ini kita rindukan untuk berubah tanpa kita mendahului untuk berbuat baik. Yesus berbuat baik kepada Paulus sehingga Paulus berbuat baik untuk pekerjaannya, untuk pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini pun saudaraku, berapa banyak saudara diberkati dengan surat-surat Paulus. Luar biasa. Karena kita sadari bahwa kebanyakan orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di sekitar kita itu membutuhkan kontribusi yang baik bagi orang lain. Coba saudara kalau bergaul, pasti saudara mencari orang-orang yang selalu ingin berbuat baik pada diri saudara. Sehingga saudara nyaman, saudara saat ini bisa menjadi akrab, dan saudara bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Sebagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Dia membebaskan dari seorang pembunuh menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi bapa atas gereja. Jadi ketika seorang itu merasa nyaman, ketika orang itu merasa senang ada di sekitar kita, sebenarnya ini adalah merupakan satu alat yang baik untuk kita memperkenalkan Kristus. Saya percaya gereja Tuhan ini berbicara tentang kita orang percaya, warga kerajaan Allah. Ketika engkau berbuat baik, saya percaya banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Karena Tuhan tidak mengajarkan tentang agama. Ada kata-kata saudaraku yang dikasih yang menggelitik hati kami, ini seorang penceramah. Agama itu tidak ada yang baik. Coba lihatin. Di Timur Tengah itu perang terus. Padahal dia memproklamirkan nama Tuhan. Tapi tembak-tembakan, bunuh-membunuh. Tapi yang baik itu adalah orang yang melakukan agama. Ini berbicara tentang apa?
Seseorang yang melakukan nasihat daripada firman dan kebenaran, itulah yang sekarang ini dibutuhkan seseorang untuk mereka mengenal Tuhan, bukan merek agama. Yang percaya katakan amin. Yesus tidak pernah mengklamerkan daripada agama Kristen, tapi dia mengklamerkan tentang kebaikan. Berapa banyak saudara saat ini menerima kebaikan Tuhan Yesus? Yang telah menerima, angkat tangan saudara. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Saudara datang dengan dosa, tidak pernah ada penghakiman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu dalam dampak daripada perbuat baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini justru berdampak untuk orang itu mengenal Tuhan. Untuk justru berdampak untuk kita semakin diangkat oleh Tuhan. Terlebih dalam keluarga, saudaraku. Haleluya. Terlebih dari lingkungan. Saudara, saya ini kaget. Satu saat seorang pecalang datang ke rumah saya. Bapak, saya disuruh oleh Pak Kepala Desa, saya disuruh oleh Bapak Perangkat untuk menyampaikan surat ini. Ternyata apa? Saya diangkat jadi tokoh agama Kristen ada di desa Sanggulan ini, saudara. Dan itu, saudaraku, ditembuskan kepada kabupaten, bupati maupun gubernur. Di situ ada tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Kristen saya. Saya percaya karena perbuatan baik nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saya menjadi pertanyaan, bagaimana dengan lingkungan saudara? Apa yang saat ini saudara membawa dampak dan pengaruh di lingkungan saudara? Saya percaya Tuhan rindukan itu untuk saudara saya. Saudaraku, Paulus menasihatkan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu jangan seorang pun kau lemah untuk tidak berbuat baik. Terus baik keadaanmu atau tidak baik keadaanmu, berbuatlah baik kepada setiap orang. Karena mengapa? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, kesejahteraan daripada saudara kita adalah oleh karena perbuatan kesejahteraan yang kita berikan kepadanya. Saya bersyukur kemarin BBI, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengadakan aksi sosial perbuatan baik ada di Bedugul. Dan saya melihat, saudaraku, betapa sukacitanya masyarakat yang ada di sana ketika menerima daripada berkat yang saudara berikan di sana. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Aplaus buat BBI. Sekarang rockman-nya kapan? Haleluya. Berbuat baiklah. Bukan mesti memberi dengan harta, tetapi tenaga, pikiran saudara sangat dibutuhkan. Apalagi saudaraku di lingkungan pekerjaan. Saudara berbuat baik, saudara akan diangkat menjadi pemimpin di sana. Seorang pemimpin bukan karena hebat, tetapi dia bisa ngayomi. Saudaraku, seorang pengayom adalah seseorang yang membuat sejahtera orang lain. Dan itulah yang diajarkan Paulus. Supaya orang saat ini mengenal Tuhan dengan benar. Karena mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang membuat orang jadi bingung. Pak, kemarin saya dengarkan khotbah di YouTube yang seperti ini. Pak, kemarin saya mendengarkan khotbah dari pendeta ini seperti ini. Dan inilah, saudaraku, menjadi perjuangan kita. Siapa itu? Adalah anak-anak yang generasi Z, yang usia di antara 12 tahun sampai 22 tahun. Dia adalah orang yang serba ingin tahu. Waktu mereka banyak dipakai untuk gadget. 80% waktu, saudaraku, untuk dia gunakan untuk itu.
Sedang kita cuma berapa saat. Kita kalah teknologi. Karena anak seusia ini, begitu dia lahir, dia sudah kenal dengan gadget. Supaya saat itu dia tidak nakal, orang tua berikan gadget, sudah ini, pakai aja. Nah, pengenalannya sangat kuat, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk mengejarnya. Tapi satu hal, anak-anak dibutuhkan pengertian bagaimana membangkitkan daripada manusia batiniahnya, bukan daripada logikanya saja. Sebab gadget itu membangun logika mereka, tapi bagaimana dengan manusia batiniahnya? Ini dibutuhkan orang tua. Anak mencari daripada kesukaan batiniahnya. Kalau salah jalan, saya percaya mereka menjadi orang jahat. Ada seorang ibu yang beriman berkata demikian. Haleluya. Maaf, ini surat Paulus kepada Titus. Saya dulu ya. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ini surat daripada Paulus ditujukan kepada Titus. Paulus berkata demikian, dia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya seperti ini. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi Paulus bangga untuk menampakkan daripada hasil pengetahuan dan kebenaran itu. Mari. Sebagai apa? Ibadah. Ini berbicara tentang apa? Perbuatan baik yang 13 saya kumpulkan itu menjadi idolanya, saudara. Jadi perbuatan baik itu menjadi ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan oleh karena cara. Ibadah bukan karena kebiasaan. Tapi ibadah itu keluar daripada hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tunduk, takluk kepada Allah. Kalau tunduk takluk pada Allah berarti apa? Menghargai setiap firman, menghargai setiap perintah dan tuntunannya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur beberapa minggu yang lalu anak-anak remaja kita retreat di Canggu, saudaraku. Mereka menangis dilawat Tuhan. Dia sadar betapa banyak hal-hal yang salah dia lakukan terhadap orang tua mereka. Dia sadar betapa banyak kesalahan yang dia buat. Haleluya. Seorang ibu yang beriman berkata demikian. Berbuat baik itu dimulai dari dalam rumah. Dan berbuat baik bukanlah seberapa banyak atau seberapa hebat yang sudah kita perbuat. Melainkan seberapa besar kasih yang kita berikan pada perbuatan baik itu. Karena itu lakukanlah dari hal-hal yang sederhana dalam hidupmu dengan rasa kasih yang besar. Dari rasa empati. Kasih itu muncul dari mata manusia batiniah kita. Yang muncul itu karena apa? Ada belas kasihan, ada empati. Engkau berbuat baik tanpa empati, tidak ada artinya apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita bangun anak-anak kita. Gadget tidak pernah mengajarkan tentang empati. Gadget tidak pernah mengajarkan tentang manusia batiniah. Mereka hanya pengetahuan. Mereka hanya contoh-contoh apa yang dilakukan oleh manusia. Dan perbuatan baik itu ketika keluar dari empati menjadi ibadah seperti Paulus. Saya rindu bahwa kehidupan kita di tempat ini, perbuatan baik adalah merupakan satu budaya kita. Amin. Menjadi kehidupan kita. Dimulai dari mana? Dari dalam rumah. Ini berbicara dari apa? Tuntutan kepada sumber. Siapa? Bapak.
sebagai kepala rumah tangga. Inilah sumber itu yang perlu dituntut saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Titus berkata demikian, dan Paulus berkata demikian. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Di mana? Di rumah. Jadi tidak ada tuntutan antara suami dan istri. Istri, kamu harus berbaik kepada saya. Suami, kamu harus berbaik pada saya. Tidak. Tapi saling meneladani. Ini berbicara tentang apa? Memberi. Konsep daripada warga kerajaan adalah memberi, bukan menerima. Meneladani, bukan menuntut. Haleluya. Hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Di sini ada kata-kata hendaklah. Saya akan terjemahkan pelan-pelan. Jadi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau saat ini memberikan kebaikan kepada suami, memberikan kebaikan kepada istri. Hendaklah kiranya, hendaklah kiranya. Oleh karena itu lakukan apa itu? Kejujuran dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara tahu perbuatan baik daripada Paulus oleh karena sebuah pengetahuan dan pengajaran. Jadi sebagai sumber inspirasi dalam rumah tangga, ketika kehilangan pengetahuan dan pengajaran Tuhan, maka keturunan kita tidak akan melihat sesuatu yang baik. Dan dia tidak akan bisa berbuat baik karena tidak ada contoh yang baik di rumah tangga kita. Tapi saya percaya di tempat ini adalah sumber untuk pengetahuan dan pengajaran yang baik, sehingga generasi kita menjadi generasi yang baik. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita suka belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Belajar tak pernah habis. Saya akan membahas juga nanti tentang ini. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Karena ini yang terpenting. Sebab jika orang saat ini jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, ia akan menjadi sehat di dalam perbuatannya. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 2-3, Paulus juga menasihatkan kepada muridnya yang namanya Timotius. Karena dia sebagai bapak, dia tidak pilih-pilih. Dia nasihati kepada Titus, tapi dia juga menasihati kepada Timotius. Karena itu, penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat. Timotius, kamu adalah seorang pemimpin daripada hal-hal yang batiniah, yang rohani. Tapi ada syaratnya. Demikian juga ketika engkau mengembangkan perbuatan baik dalam pelayananmu, mengembangkan perbuatan baik dalam rumah tanggamu. Karena itu penilik jemaat sebagai seorang yang mengepalai jemaat, seorang yang membimbing jemaat, perlu ada kriteria. Apa itu? Harus seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bukan gampang emosi, bukan gampang terpancing. Saudara, saya pernah dimaki-maki jemaat, tapi cuma diem saya. Saya tahu Tuhan, siapa aku. Oleh karena itu saya kepada pemimpin-pemimpin di tempat ini, jangan kaget ketika kamu tidak salah disalahkan. Itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita terima. Pemimpin jemaat siap? Kalau engkau saat ini melawan, engkau kehilangan perbuatan baik.
Dan mereka tidak disadarkan atas apa yang kau saat ini ada dalam hatimu. Karena engkau diciptakan bukan saja daripada manusia jasmania, tetapi rohania. Jangan gampang terpancing, apalagi yang telinganya tipis, hati-hati saudara. Gampang terpancing dengan berita-berita. Saya kalau ada berita, banyak sekali, tapi saya saring. Dari mana kondisi mereka? Dia orangnya cacat enggak dalam perbuatan? Cacat enggak di dalam lingkungan mereka? Cacat enggak di dalam bisnisnya? Cacat enggak di dalam rumah tangganya? Cacat enggak di dalam pergaulannya? Saya cek dulu saudara. Kalau mereka di luar aja cacat, gak bisa dipercaya, bagaimana percaya rohani? Gak mungkin. Menjadi seorang pemimpin saudaraku, engkau tidak dituntut hebat, tapi dituntut engkau tidak bercela. Berapa banyak saudara rindu bahwa pemimpin-pemimpin tempat ini adalah orang-orang yang tidak bercela. Yang rindu angkat tangan. Yang rindu angkat tangan. Saudara bersukacita dengan pemimpin yang bercacat? Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Kalau utang bayar, kecuali bisnis loh saudara, kerjasama ya. Beda kalau utang untuk diri sendiri saudara. Haleluya. Maaf saudaraku yang dikasih, saya sedih sekali kalau saya ada telepon masuk saudaraku. Bapak kenal ini Pak. Tolong ini Bapak ini, teman Bapak, dia utang gak bayar, harus begini begitu. Gak urusan saya bilang gitu saudara. Saya gak urusan saya bilang. Iya, itu loh kena online itu loh saudara. Ojol loh saudara. Ijol. Oh pinjol. Ya saya agak begitu ngerti. Pinjol. Pinjaman online dulu. Aduh saudara. Ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Saudara belajar menahan diri. Saya dulu juga orangnya emosional. Saya garang keras. Karena saya lahir dan hidup dengan kekerasan. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kami, apa tanda orang yang bisa nahan diri? Dia sangat sulit untuk menghormati istrinya. Apa tanda orang yang tidak bisa menguasai diri? Yang bisa nggak bisa nahan diri. Dia adalah orang yang sulit menghargai istrinya. Haleluya. Bijaksana. Sopan. Suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba Tuhan. Saya akan terangkan satu-satu. Ada seorang penulis yang saya catat seperti ini. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik dan mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu saudaraku tidak bisa dikarang-karang. Tetapi harus benar-benar keluar dari hati. Mengapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya begini, mari kita renungkan sebagai sumber seorang bapak. Sebagai kepala rumah tangga laki-laki, itu paling gak senang dengan orang yang cerewet. Istri cerewet itu paling gak senang. Saya tanya bapak-bapak di sini yang saat ini bersuka cita dengan istri yang cerewet, angkat tangan. Pasti gak ada saudara. Gak ada. Wah apalagi cerewetnya berlebihan saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti paling gak senang saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pesan pada istri. Jika engkau saat ini rindu suamimu mengalami keinginan seperti apa yang kau rindukan, keinginan yang kau rindukan, maka saudaraku yang dikasih, jagai hatimu. Dengan apa? Dengan damai. Biasanya istri cerewet itu hatinya enggak damai saudara. Orang cerewet itu hatinya enggak damai, apalagi saat ini ada kesenggol masalah sedikit. Mulai dari cuci piring sampai cuci baju sampai di kamar ngene terus saudara. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada.
Kalau ada bertobat, amin. Paling tidak suka, saudaraku yang dikasih Tuhan, jagai hatimu. Sehingga orang yang gak damai itu sulit untuk berkata-kata dengan baik. Tapi jika suamimu, saudaraku yang dikasih, tidak respect dengan apa yang terjadi, baiklah engkau merubah diri. Tetaplah berbuat baik kepada suamimu. Karena tidak ada sesuatu yang berubah tanpa kita awali dulu. Respekti dulu suami. Saya pun, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kekerasan saya bersyukur punya istri yang lemah lembut, saudaraku. Sehingga saya sungkan sendiri. Dan saya harus mengikuti. Karena respect dengan kondisi saya. Karena apa? Istri saya sadar latar belakang saya. Oleh karena itu, ini pentingnya konseling dalam pernikahan. Ketika engkau tahu latar belakang suamimu, engkau tahu latar belakang istrimu, hendaklah engkau saling melengkapi. Ini penting. Kalau kita saling menuntut, tidak ada habisnya. Mari kita belajar, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik dan mengucapkan kata-kata yang baik. Biarpun kau saat ini merasa sakit ketika engkau mengawali untuk berbuat baik, tetaplah engkau tetap berbuat baik. Saya percaya suamimu pasti berubah. Berapa banyak ibu-ibu bersuka cita kalau suaminya jadi berubah? Berapa banyak ibu bersuka cita ketika suamimu berubah? Yang bersuka cita tepuk tangan. Haleluya. Loh, kita istri-istri gak seneng ya kalau suaminya berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saat ini. Suami-suami, hai suami, kasihlah istrimu. Janganlah berbuat kasar terhadap dia. Mengapa? Karena perempuan itu, saudara, adalah pribadi yang suka tidak mau dikasar. Tapi paling senang kalau dimanjakan. Saya tanya di sini, istri-istri suka cita enggak kalau dimanja suami? Saya tanya ayo jujur, siapa yang enggak mau dikasari sama suami, angkat tangan? Siapa istri-istri di tempat ini yang bersuka cita ketika dimanjakan oleh seorang suami? Yang bersuka cita angkat tangan. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Oleh karena itu belajar bijak. Jangan kasar. Jadi kalau engkau tidak mau mendengar daripada suara istrimu, lebih baik engkau diem. Tunggu sampai dia berhenti. Lakukan apa yang saat ini bisa saudara lakukan. Supaya apa? Tidak menyakitkan hatimu. Karena itulah kehendak daripada Tuhan supaya kita bisa berdampak di dalam keluarga. Jadi hendaklah suami mengasihi istrinya secara bijak. Demikian juga istri menghormati suaminya, jangan cerewet. Tetaplah berbuat baik. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Artinya seperti ini. Kasih itu sabar. Artinya apa? Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu permulaan daripada hikmat. Hikmat
akan muncul. Oleh karena hikmat itulah akan memampukan untuk menahan diri dari kesalahan orang lain. Dan mampu memaafkan. Tanpa hikmat Tuhan, saudara dan saya sulit untuk bersikap sabar. Kasih itu murah hati. Artinya apa? Ia lemah lembut, bukan lemah gemulai. Dia mudah menyesuaikan diri, lemah lembut. Di mana mereka berada. Dan mudah menaruh empati karena telah merasakan kebaikan Tuhan. Orang sabar, kalau hatinya enggak dekat dengan Tuhan, sulit untuk sabar. Karena mengapa? Orang yang murah hati, dia terlebih dulu telah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu ada pada dirinya. Jadi kalau saat ini melihat orang yang saat ini saudaraku sengsara, melihat orang yang saat ini salah, kita akan berusaha bagaimana bisa membangkitkan orang lain. Kasih itu tidak cemburu. Artinya apa? Orang memiliki kasih. Dia tidak berkeinginan. Dia adalah orang berkeinginan kuat. Tidak egois terhadap kekayaan atau pengendalian atas orang. Artinya apa? Dia tidak mengendalikan orang. Tidak proteks. Saya sedih sekali ada seorang istri yang diprotek sama suaminya. Keluar pintu aja sudah curiga, saudaraku. Ngeri enggak? Keluar pagar itu loh saudaraku, sudah curiga. Saya percaya tidak ada tempat ini. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya apa? Tidak bermulut besar, membangga-banggakan diri. Suka melebih-lebihkan dalam memamerkan atau mempromosikan dirinya. Kasih tidak usah dipamer-pamerkan, orang tahu kok. Apa yang kita buat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya, ia tidak menampilkan diri untuk mudah diterima orang. Ia bisa menampilkan diri untuk mudah diterima orang lain. Orang yang saat ini sopan, itu orang itu sukacita. Di mana engkau berada, engkau bisa menyesuaikan diri. Dan inilah saudaraku yang menjadi PR kita. Sekarang di mana kita ada di Bali, mari kita belajar menyesuaikan diri supaya kita bisa diterima oleh mereka. Kalau orang itu tidak bisa menerima saudara, jangan salahkan orang lain. Yang menjadi masalah, sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Mari kita cek diri kita. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya apa? Ia hanya berfokus pada kebenaran Kristus yang saling menundukkan diri satu sama lain. Di dalam pelayanan kita, mari kita tidak bersaing. Kita saling menundukkan diri. Saya senang sekali di tempat ini, kita saling menghargai satu sama lain. Apa yang saat ini kau bisa, ayo kita kerjakan. Mereka yang masih kurang bisa, yang lain bisa saling mendukung. Saya percaya itulah yang disebut tidak mencari keuntungan sendiri. Bahkan saudaraku, disinilah pelayanan kita akan menjadi maju. Dia suka menghargai. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak berfokus pada kebenaran. Ia hanya berfokus pada kebenaran Kristus yang saling menundukkan diri satu sama lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya apa? Ia mudah berterus terang pada apa yang dia katakan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia tidak menyimpan hal-hal yang buruk. Tulus apa adanya, jujur apa adanya. Gereja mengajarkan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Mari kita belajar apa adanya, bukan ada apa-apanya. Kasih itu tidak bersuka cita karena
ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Artinya apa? Ia tidak mau menahan karya Roh Kudus di dalam dirinya dan menolak perbuatan daging. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak adil, tidak benar, dia selalu ngomong, jangan, tapi dengan sopan. Saya sangat senang sekali kalau saya saat ini melakukan kesalahan. Saudara juga memperingatkan saya, Pak itu salah Pak. Karena saya lihat ini dampaknya seperti ini. Dampaknya seperti ini. Apa tidak dipertimbangkan lagi? Nah, dengan sopan. Karena tidak ada seorang pun yang saat ini di antara kita sempurna. Mungkin di sisi ini kita kuat, di sisi ini ada yang lemah. Kalau saat ini kita saling bergandengan tangan, saling mengisi, maka kita akan mengalami kesempurnaan. Amin. Tidak ada seorang pun yang langsung jadi sempurna, tapi perlu waktu. Oleh karena itu ada kata-kata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya percaya ketika kita melakukan dengan kasih ini, kita akan lebih maju lagi. Tuhan ingin kita saat ini menjadi maju. Nah, saudara, mari kita belajar apa yang membuahkan baik. Saya rindu kita semua belajar untuk dapat membuahkan perbuatan yang baik. Pertama tadi, seperti Paulus katakan, jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran Tuhan. Di sini disiapkan kingdom training. Oleh karena itu, kingdom training sangat keras dalam didikan untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Bukan teori, tapi bagaimana mempraktekkannya. Sehingga layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani di kelak kemudian hari. Memang pertumbuhan perlu waktu. Dan itu bergantung keputusan daripada diri sendiri. Bukan bergantung pada guru. Jadi kedewasaan saudara dan saya itu ditentukan daripada keputusan saudara dan saya sendiri. Bukan bergantung orang lain. Itu apa sih pendetanya itu sampai jemaatnya kayak gitu. Ya itu kan keputusan daripada jemaat sendiri. Pendeta, gembala, KM, gembala sektor itu mengajarkan, memberikan pengetahuan dan pengajaran untuk saudara dapat berbuat baik. Tapi kalau saudara berbuat yang buruk, itu bukan oleh karena gembala KM, gembala sektor dan gembala sidang, tapi keputusan saudara dan saya sendiri. Amin. Itu keputusan. Tapi saya percaya ketika hikmatmu beserta Allah, tidak ada sesuatu yang buruk yang kau lakukan. Pasti perbuatan yang baik. Amin. Ya. Tandanya gimana? Jujur. Karena mengapa? Saya percaya ketika kita saat ini masuk dalam kehidupan, tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Pasti ingin belajar untuk menjadi sukses, berhasil. Tapi keberhasilan itu di sini, saudara. Suatu kisah diawali dari sebuah kejujuran. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa kejujuran, kecuali koruptor. Akhirnya jatuh juga, bukan? Kelihatannya saudaraku, wah hebat. Tapi dengan waktu belas. Tapi ketika engkau berjalan dalam kejujuran, maka step, engkau akan lebih baik. Jujur atas diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Serta kesungguhan hati. Keputusan yang benar dari diri sendiri. Jadi, bagaimanakah kesungguhan kita untuk menjadi sukses? Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Pak, saya tidak bisa, tidak mampu. Ada seorang tukang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya kasihan, orang pasir-pasir itu loh. Dia kan gak biasa nukang. Dia kan cuma sekrop-sekrop soal pasir untuk dimasukkan. Tapi dulunya dia pernah jadi tukang, pembantu tukang. Saya bilang namanya Kedut. Dut, kamu bisa. Lalu saudaraku saya latih, tidak apa-apa. Saya bayar dia ya seperti apa yang dia minta. Lalu dia ngerjakan, saya kerja Pak mulai jam 8 sampai jam 5. Ya wes kerjakan. Lama-lama saudaraku yang dikasih Tuhan. Kedut ini bisa pasang keramik. Kan gak gampang saudaraku ya.
Akhirnya istri saya bilang, hasilnya kan memang gak begitu baik karena memang belajar. Lalu ada tukang yang memang ahlinya, Pak kok bisa kayak begini? Ya karena itu saya mau mengajar dia. Istri saya bilang, sing merintah sopo? Ya saya. Cuman saya ingin mereka jadi berarti. Tapi sekarang saudaraku, saya lihat beberapa hari, saya tidak temu di pasir-pasir. Pasti dia, lalu yang saya tanya, kemana dia? Oh dia nukang di sana Pak, nukang di sana. Di pasir berapa hasilnya? Jadi tukang berapa? Akhirnya apa saudaraku? Perbuatan baik mengangkat orang untuk kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Saya saudaraku paling senang untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu paling sukacita saya. Tapi saya bersyukur dia jujur, Pak saya tidak bisa Pak. Cuman saya dulu pernah, nggak apa-apa. Karena hati kami ingin menolong dia. Demikian juga saudara dan saya. Jika engkau melakukan sesuatu yang memang tidak bisa ngomong, apa adanya. Saya percaya orang itu suka dengan orang yang jujur kok. Amin. Semua orang suka dengan orang yang jujur. Dan terbuka apa adanya. Ada kata-kata hikmat seperti ini. Kejujuran adalah kesetiaan yang sederhana. Karena ia datang dari hati bukan kata-kata. Orang yang jujur itu bukan kata-kata. Ini adalah dari hati. Karena dia sadar. Hati nuraninya murni. Pak aku tidak mampu. Berapa banyak orang saat ini menyembunyikan supaya orang melihat, wah ini loh aku hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang berkata demikian. Aku nanti akan beli Alphard supaya orang menghormati saya. Tapi rumahnya bedek. Ini apa namanya ilustrasi saja. Apakah saudara percaya dengan kekayaan mereka? Rumahnya bedek. Tapi mobilnya Alphard. Ternyata apa saudaraku? Mobil titipan. Hanya bergaya. Enggak jujur. Baiklah kita jujur. Kalau kita punya sepeda motor bersyukur saudara punya sepeda motor. Karena banyak orang yang berjalan kaki. Amin. Bersyukur. Belajar terbuka dan terjujur. Dan jujur di hadapan Tuhan. Karena begini. Orang yang jujur akan mengalami hidup yang bertumbuh dalam kualitas. Apa dampaknya? Orang berkualitas tidak terhempas sekalipun ditindas. Respon hatinya selalu berkelas karena yang dipikirkan perkara-perkara yang di atas. Cuma mengucap syukur. Biarpun kau saat ini bisa naik sepeda motor, rumah kontrak, nanti waktunya engkau diberi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang penting jujur, engkau mungkin hari ini saudaraku tidak bekerja. Orang karena PHK, karena COVID-19. Tapi kejujuranmu itu adalah kualitas yang diharapkan orang hari ini. Bukan kehebatan lagi. Saudara, saya kadang-kadang merenungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang sekolah tinggi mengeluarkan dana banyak. Sampai doktor, bahkan sampai profesor. Tapi saudaraku, kalah dengan kekayaan orang anak-anak muda sekarang. Karena dia bekerja dengan gadgetnya. Siapa itu? YouTuber. Adakah sekolah YouTuber? Tapi kayanya bukan main. Hari ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang berkualitas. Ini berbicara tentang apa? Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jujur apa adanya. Inilah kami. Inilah keadaan saya. Dan apabila kau mendukung saya, silakan. Haleluya. Nah, oleh karena itu, biarlah ini tertanam dalam kehidupan kita. Jadi kesungguhan hati kita akan bertumbuh dewasa, hidup dalam ketertiban dan akhirnya berbuah lebat oleh karena kualitas
yang ada di dalam setiap kita. Kita sadar orang jujur itu apa adanya. Contoh, ketika saudara naik mobil ada 3 spion. Kiri, kanan, tengah. Saya percaya saudara tidak akan selalu melihat spion saudara kiri dan kanan ketika maju ke depan. Apalagi saya, saudaraku. Anak-anak saya, istri saya tahu. Papa itu seperti orang kena tapal kuda. Kalau sudah di depan jualan terus. Orang kiri kanan nggak tahu. Ya saya bersyukur buat istri saya, saudaraku. Yang melengkapi. Pak di belakang ada ini, kamu harus begini, ya balik lagi. Setelah itu jalan lagi. Itulah pendamping kita, saudaraku. Bersyukur. Demikian juga. Betapa pentingnya pengingat. Jangan merasa engkau bisa sendiri. Ini berbicara tentang apa? Kualitas hidup kita. Ini dibutuhkan seorang mentor. Seorang sumber, seorang bapak. Yang memikirkan apa yang ada di depanmu. Kamu tidak akan mengerti apa yang menjadi kekuranganmu. Engkau hanya bisa melihat sepintas apa yang ada di samping kiri kananmu. Dan sesaat engkau melihat daripada spion yang di tengah. Tapi engkau lupa apa yang kau lihat sejenak masih ada banyak yang kurang yang tidak kita ketahui. Dan itu perlu orang lain yang mengoreksi. Oleh karena itu orang yang jujur itu tandanya orang yang suka dikoreksi. Berapa banyak saudara rindu menjadi orang yang suka dikoreksi? Yang rindu mau dikoreksi angkat tangan saudara. Yes, saya siap dikoreksi. Demikian juga suami istri. Belajar mau dikoreksi. Amin. Amin. Kalau ada di samping kirianmu katakan, Pa atau Ma, aku siap kau koreksi. Kalau ada suami istri di samping kiri kanan, ayo katakan, Pa, Ma, saling aku mau dikoreksi. Katakan, lo enggak mau ya toh? Perlu saudara. Demikian juga di gereja ini. Mengapa ada gembala KM, mengapa gembala sektor, ada gembala sidang. Saya pun saudaraku perlu dikoreksi. Saya ada yang ngoreksi, ada penatua. Penatua juga ada yang mengoreksi saudaraku. Ini membuktikan bahwa keterbatasan kita ini Tuhan berikan anugerah orang yang di samping kita untuk menyempurnakan. Oleh karena itu hargai mereka, mentormu, gembalamu, dan siapa orang yang saat ini sedang bimbingmu, baik orang tuamu, ibumu maupun bapakmu. Yang siap menghormati, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes. Penting saudara. Sehingga engkau tidak akan terhempas. Banyak orang yang empati dan simpatik oleh karena itu. Haleluya. Ada kata-kata hikmat yang baik. Eva Maurudi dikata begini. Seorang mentor, seorang sumber, seorang bapak adalah orang yang dengan sukarela untuk mengasah dan mengasuh. Siapa di sini yang saya bimbing dan saya tuntut? Pernah saya tuntut, kamu sudah tak ajari begini, kamu sekarang harus membuat aku seperti ini. Ada yang saya tuntut? Saya jujur bersuka cita bisa melepaskan apa yang saya inginkan kepada saudara. Sukarela, malah bersuka cita ada orang yang manut bisa bertumbuh. Mengasah, mengasuh supaya muridnya berkembang pada fisiknya, emosionalnya, sosial, secara harafiah adalah malaikat. Jadi kalau saudara saat ini ada mentor, bersyukur itu ibarat malaikat yang sedang datangkan Tuhan untuk mendampingimu. Amin. Jika ada seorang pembimbing di sekitarmu, bersyukur. Karena itu kehendak Tuhan seperti malaikat yang diturunkan pada saudara. Seperti Nabi Elia ketika dia ada di gua. Apa kerjamu? Aku sedang bekerja segiat-giatnya. Elia masih ada tugas. Engkau harus kau saat ini datangi Hazael untuk mengurapi dia. Demikian juga mengurapi daripada Elisa untuk menjadikan penggantimu. Karena Tuhan tidak mau kehabisan mentor. Mungkin hari ini saya
ketika Tuhan panggil saya, nanti saudara-saudara sekalian mentor daripada generasi yang akan datang. Saudara setuju? Berapa aja saudara setuju bahwa saudara akan menggantikan saya menjadi mentor-mentor generasi kita yang akan datang? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara adalah mentor-mentor itu, sukarela, tanpa menuntut. Karena fungsi seorang mentor. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka generasimu adalah generasi yang memiliki roh keberanian, bukan ketakutan. Orang yang bergairah, orang yang penuh dengan dedikasi, orang yang penuh dengan keberanian. Membangkitkan kekuatan, berarti apa? Motivator. Dia adalah orang yang penuh dengan inspirasi untuk memotivasi orang lain. Dia sanggup menuntun. Bahkan hatinya penuh kasih dan juga tertib. Jadi enggak sembarangan. Seorang mentor mengajarkan ketertiban, bukan kekacauan. Kalau saat ini hidup dengan kekacauan, berarti tidak ada mentor. Cek, karena mengapa? Seorang mentor, seorang bapak adalah sumber. Dia pasti tahu visi yang dia emban sebagai orang yang membawa dampak. Oleh karena itu, setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita pasti ada kasih karunia-Nya. Karunia-Nya apa? Di sini ada anak-anak SMA, SMP yang melayani di bidang multimedia. Karena mengapa? Karena mentornya tahu, oh ini punya kelebihan ini, kelebihan ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba cek yang di multimedia. Rata-rata anak SMA, SMP. Dan itu yang akan menggantikan kita. Bersyukur buat Tuhan yang saat ini membawa kita kepada kemuliaannya yang besar. Membangkitkan anak-anak muda. Amin. Yes. Oh. Dua, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan Kristus. Menjadi pribadi yang unggul. Tadi jujur, sekarang sehat, tidak tercela. Mengapa? Petrus berkata beginian. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa. Jadi setiap kita ini adalah pribadi bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Untuk apa? Imamat yang rajani. Maksudnya apa? Kita ini adalah imam-imam dan raja, saudaraku. Sebagai pribadi yang diangkat oleh Tuhan menjadi imam, menjadi teladan, menjadi pengarah. Tidak ada seorang pun yang tidak ditunjuk itu. Kamulah, saudara dan saya. Jadi, Paulus menekankan bahwa generasi ke depan adalah orang-orang yang memiliki pengajaran yang sehat. Yaitu Kristus supaya dia menjadi imam. Untuk menjadi kesaksian dan mampu memengaruhi karakter Kristus kepada setiap orang. Haleluya. Oleh karena itu seorang imam, dia tidak mengutamakan apa? Kepentingan pribadi, keinginan pribadi. Yang disebut apa? Keinginan daging. Karena mengapa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Hati-hati. Orang keinginan daging, ini isinya. Hawa nafsunya, pencemaran, kecemaran.
penyembahan berhala sihir, perseteruan, isinya membuat sekongkolan, iri kepada orang yang naik pangkat, iri kepada kesuksesan orang, suka marah-marah, egois, percitraan, suka melukai orang, dan roh pemilah semangat untuk memecahkan orang. Kalau ada orang rukun paling gak seneng, digosipin saudaraku yang dikasih Tuhan. Dampak perbuatan daging apa? Orang yang berbuat daging dampaknya seperti ini. Ia tidak akan disukai Allah. Dan orang yang saat ini perbuatan daging, imannya menjadi mundur. Gak akan maju. Dia gak peka dengan Tuhan. Ia mudah melakukan dosa. Ia menjalani hidup semakin sulit. Dan derajatnya semakin rendah. Martabat dan harga dirinya turun, saudara. Jangan biarkan dagingmu selalu menguasai dirimu. Oke, mari kita cek. Ciri-ciri orang jatuh dalam kedagingan. Saudara dan saya mari cek hari ini. Adakah sikap saudara hari ini ada di tengah-tengah saudara? Apa tandanya? Tidak mau mengakui kesalahan. Kikir atau pelit. Mudah putus asa, gak punya ketekunan. Hatinya penuh kegalauan. Gak kerasan di sini, gak kerasan di sana. Galau terus. Akhirnya suka menyalahkan orang. Mudah putus asa. Baik di muka, buruk di belakang atau bermuka dua. Hati-hati. Pandai untuk berbohong. Cenderung menyerang kesalahan orang lain. Kalau ada orang lain salah, diserang. Tambah saudaraku yang dikasih itu jadikan gosip saudara. Ini ciri-cirinya perbuatan daging. Suka menggosip. Tapi Tuhan inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau saat ini kita hidup dalam pimpinan roh, biarlah kita semakin mulia di hadapan Tuhan. Saudara bersukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berbuahlah dengan kebaikan. Saya percaya banyak hal yang saudara hadapi di masa lalu. Banyak hal yang saudara saat ini tidak suka. Banyak hal yang saudara saat ini pikirkan. Bagaimana jalan keluarnya. Tapi satu hal. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Musik kembali. Jangan sesali apa yang kau buat yang dahulu. Lebih-lebih hubungan suami istri di tempat ini. Mari belajar memberi. Belajar memberi. Mendahului untuk memperhatikan. Haleluya Yesus. Saudaraku, mungkin hari ini engkau sulit berbuat baik kepada orang yang saat ini menyakitimu. Tapi Tuhan ingin membangun kasih. Engkau hidup bukan oleh karena daging, tetapi oleh roh. Sebab kasihmu yang dibutuhkan. Sebab dengan kasih engkau dapat berbuat baik. Dan itu yang disukai Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, amin, di dalam hidupku ini
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Angkat tanganmu, katakan minta Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
haleluya. Oh Tuhan, ubah hati kami Tuhan, untuk kami mampu memberi, untuk mampu kami berbuat baik kepada istriku, kepada suamiku, kepada saudaraku, kepada orang di sekitarku, kepada saudara pelayananku. Jangan seorang pun pulang tanpa merubah diri. Perbuatan baik adalah alat untuk merubah orang lain. Tetaplah engkau berbuat baik, jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Karena ketika waktunya engkau akan menerima yang terbaik dari setiap apa yang kau rindukan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjelajah sampai di hatimu. Berapa banyak engkau luka hati oleh karena perbuatan kasar bagi orang lain. Berapa banyak engkau luka hati oleh karena engkau tidak dimengerti oleh keadaan suamimu atau istrimu. Engkau tidak dimengerti orang-orang tuamu. Engkau sakit hati. Tetaplah berbuat baik. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyimpan kemarahan ketika engkau keluar dari tempat ini. Bebaskan. Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Berapa banyak engkau yang datang, engkau memiliki luka hati oleh keadaan di sekitarmu. Yang lain tunduk kepala, pejamkan matamu, renungkan dalam hatimu. Engkau yang mengalami luka hati, angkat tanganmu. Kami akan berdoa buat saudara dari tempat ini. Yes. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka memiliki luka hati oleh karena kecewa. Mereka memiliki luka hati oleh karena perbuatan orang di sekitarnya. Ini waktunya Tuhan, engkau sedang merubah. Aku tahu kau sedang memiliki waktu untuk anakmu mengalami yang terbaik. Apa yang dirindukannya boleh berhasil. Mohon pengurapanmu turun Tuhan. Iralama sandakara lama sandara. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun menolongnya. Roh Kudus turun untuk memeluknya. Roh Kudus turun untuk menguatkannya. Kasih Tuhan mengalir atasmu. Kasih Tuhan mengalir atasmu. Pulang dengan sukacitamu. Jangan ada yang buruk di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya engkau sedang membereskan umatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati yang baru engkau berikan. Kasih yang baru engkau berikan. Inaralama syakaralama. Kasih Bapa turun atas umatmu. Kasih Bapa turun atas umatmu yang luka hati. Kasih Bapa turun atas umatmu yang mengalami sakit hati. Aku percaya engkau sedang membalutnya dan engkau menguatkannya untuk terbang tinggi seperti Raja Wali, membuat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persiapkan perjamuan suci kita. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membantu. Bapa, ajarku
yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berapa banyak merasakan kasih Bapa? Bapa memecahkan tubuhnya, diserahkan pada kita supaya kita bisa membagikan kasih itu kepada setiap orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus memecahkan roti, diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati, diberikan pada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Baiklah, kita menyembah Dia, mengucap syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur buat tubuh dan darah Kristus yang memenuhi hidupmu untuk kau mengalami lebih lagi. Hatimu dibebaskan, hatimu dimerdekakan. Berkatmu semakin dicurahkan. Biarpun kau terhempas, karena kualitas imanmu, engkau akan semakin mengalami naik tinggi seperti Raja Wali. Karena engkau adalah orang yang dikenal Tuhan. Pegang, berbuatlah baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom saudara, saudara merasa diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, puji Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan selama masih ada kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan dan kekuatan pada siang hari ini. Semuanya karena kasih kemurahan Engkau yang sudah memberikan kami pengampunan, memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga melepaskan segala kebaikan, melepaskan pengampunan, melepaskan apapun yang terbaik dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Bangsa Indonesia di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpinnya Tuhan memberkati, berikan hikmat, akal budi, penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya boleh memimpin bangsa negara ini Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari bencana alam, banjir maupun perpecahan Tuhan di antara suku-suku Tuhan. Kesatuan boleh terjadi dalam bangsa kami, sebab keamanan Indonesia adalah keamanan kami, kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu berdoa Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Sampai ke daerah Tuhan memberkati, khususnya Bali di tempat kami berada. Bapak Koster beserta jajarannya Tuhan berkati. Di Tabanan ini kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pimpinan daerah di tempat kami, bahkan sampai ke
pendeta adat, kalian maupun ketua lingkungan di sekitar kami. Tuhan memberkati, dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan khususnya di tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka Tuhan, agar nama Tuhan tidak dihujat orang, melainkan nama Tuhan dipermuliakan karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, berbakti, berbuat baik pada lingkungan kami. Berkatilah juga Tuhan pemimpin rohani kami di tempat ini, melalui Pak Teguh, melalui Bapak Arifin, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui GKM, sektor Tuhan, bahkan setiap pemimpin yang ada. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan siang hari ini kami akan belajar untuk menabur Tuhan, menaburkan benih-benih yang Tuhan sudah kasih kepada kami. Dalam setiap berkat-Mu ada benih dan roti. Pada siang hari ini Tuhan, kami menyiapkan benih untuk kami tabur, karena Engkau yang sudah menyiapkan dan kami akan melakukannya Bapa. Dan kami akan percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang memberi dengan sukarela, memberi dengan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, cita-cita masa depan. Tuhan memberkati. Dan kami akan menabur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Saya undang warga kerajaan untuk semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya percaya saudara datang diberkati, pulang berlimpah dengan berkat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang hadir. Yes. Angkat kedua tanganmu. Diberkati ketika engkau datang. Diberkati pula dengan limpah ketika engkau pulang dari tempat ini. Berkat kasih setia Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupanmu, menyertai engkau. Engkau adalah orang yang berkualitas dan tidak akan jatuh, tetapi engkau akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan engkau akan menerima kemujizatan Tuhan. Engkau menerima berkat-berkatnya mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siapa kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama. Amin.